Selamat pagi teman-teman. Saya tidak trading hari ini ya, tapi saya mengamati saja ya. Eh, saya lihat tadi DOIT ini naik sampai ke 412 ya, 8% ya. Jadi kita sudah bahas juga DOIT ini beberapa waktu yang lalu. Tapi pertanyaannya kenapa DOIT ini naik hari ini cukup signifikan karena ini teman-teman. Lagi-lagi karena laporan keuangannya sudah keluar dan teman-teman lihat sendiri peningkatan laba dari DOIT ini sangat signifikan teman-teman ya. Dari EPS 11 sampai ke EPS 27. Jadi lebih dari 100% kenaikan dari laba DOIT ini. Makanya dia direspon langsung sama pasar. Ya. Kemudian juga teman-teman banyak ya saham-saham yang akan mengeluarkan laporan keuangan sepertinya halnya DOIT ini ya. Tentu saja akan direspon juga sama pasar ya. Bahkan DOIT ini sebenarnya tidak bagikan dividen sama sekali teman-teman ya. Apalagi nanti misalkan DOIT ini bagi dividen, tentu saja investor-investor besar itu akan masuk ke saham ya, dengan catatan dividen yang dibagikan pun besar ya, nilainya besar, tidak abal-abal ya. Nah teman-teman, saya menyarankan ya, teman-teman di akhir tahun ini ya, di musim-musim laporan keuangan ini, teman-teman alokasikan, kalau saya sendiri itu hampir semuanya saya alokasikan ke swing atau invest teman-teman ya. Karena di musim-musim laporan keuangan ini setiap tahun itu ada siklus ya. Siklus begitu ada perusahaan dengan laporan keuangan bagus, apalagi mereka bagikan dividen, itu pasti akan direspon sama pasar. Jadi saya memanfaatkan momen itu dengan masuk ke saham-saham dengan fundamental bagus dan dengan dividen yang besar ya. Jadi saran saya ke teman-teman, perkecil persentase untuk tradingnya, masukkan ke invest atau swing di saham-saham dengan fundamental bagus ya. Teman-teman bebas milih saham apa saja yang teman pilih ya. Teman bisa analisa sendiri atau banyak sekali di informasi di YouTube ya. Tapi kalau teman mau bukan mengikuti saya ya, mau saham-saham yang kita analisa ya, saya sudah menganalisa beberapa saham yang ada di fitur gabung atau fitur join ya, dengan dasar fundamental yang bagus, kemudian juga sedang hype ya. Dia juga bagikan dividen, malah dividen mereka itu 20% lebih teman-teman ya, DPR-nya 20%. Jadi teman-teman masuk sekarang misalnya, teman-teman dapat 20% sekitar 2 bulan dari sekarang ya, itu DPR dividennya. Kemudian bagaimana dengan capital gain-nya? Harga dari saham-saham yang kita bahas itu juga masih di bawah harga fundamental teman ya, masih jauh di bawah harga fundamental, masih sangat murah. Jadi ada dua potensi yang bisa teman-teman dapatkan, capital gain dan dividen. Dividen itu satu hal yang pasti ya, satu hal yang pasti menurut histori mereka sebelumnya. Jadi mereka bagikan dividen itu setiap, bahkan 2 kali dalam setahun. Itu DPR-nya juga besar-besar sekali ya. Kemarin mereka bagikan di atas 15%. Kemungkinan dividen selanjutnya itu 22%. Jadi teman saya menyarankan masuk ke saham-saham seperti itu ya. Jangan terlalu banyak dananya di scalping atau trading. Manfaatkan momentum laporan keuangan, atau di bulan Desember nanti ada namanya window dressing ya. Pasti banyak juga teman-teman yang sudah mendengar istilah window dressing. Nah itu bisa kita manfaatkan teman-teman ya. Apa itu window dressing, kita juga sudah bahas di video sebelumnya, teman-teman silakan nonton saja videonya. Oke, di sini juga ITMG saya lihat naik tinggi. Kita lihat ITMG malah belum mengeluarkan laporan keuangan sama sekali ya, belum mengeluarkan laporan keuangan, tapi mereka, para investor besar ini tahu pastinya ITMG ini akan mendapatkan laba yang besar, makanya mereka sudah mulai masuk dari sekarang. Nah seperti itu yang saya inginkan teman-teman lakukan ya.
Jadi ada istilah follow the giant ya, mengikuti raksasa itu. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat hari ini teman-teman, profit semuanya dan happy cuan buat teman-teman semua.